Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar merupakan satu hal yang sangat urgen. Karena ini kalam Allah, bukan kalam manusia. Ini Al-Quran, bukan Quran. Tetapi pada hakikatnya bukan hanya membaca. Yang pertama adalah tartil, yang kedua tilawah, yang ketiga qiraah. Aceh Explore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak, marilah sama-sama kita mendengarkan beberapa kalam ilahi sebagai petunjuk dan pemberi peringatan kepada kita semua untuk kebahagiaan dunia kita dan kebahagiaan akhirat kita. Jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu sungguh turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, dibawa oleh ruh amin. Ruh amin ini adalah Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal munzirin, untuk turun kepada hatimu agar engkau memberikan peringatan kepada orang lain, menjadi orang-orang yang
pemberi peringatan. Jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengkaji dan membaca sebanyak-banyaknya akan Al-Quran ini yang merupakan petunjuk bagi kehidupan kita dunia dan di akhirat. Ada 3 kosakata yang ketiga-tiganya ini maknanya sama, tapi dalalahnya, maksud dan tujuannya berbeda. Ketiga-tiganya diterjemahkan dan diartikan membaca, tetapi pada hakikatnya bukan hanya membaca. Yang pertama adalah tartil, yang kedua tilawah, yang ketiga qiraah. Ketiga-tiga ini kalau kita lihat dalam terjemahan, ketiga-tiganya diartikan dengan membaca. Tapi jemaah saya muliakan, membaca tartil berbeda dengan membaca tilawah serta membaca qiraah. Apa perbedaannya? Tartil secara bahasa artinya teratur, rapi, indah, tersusun secara baik. Tartil dalam perspektif baca Al-Quran maknanya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Mat tartil?" Ya Ali, wahai Ali, tartil itu apa? Kata beliau, "At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf." Tartil itu adalah membaca yang mentajwidkan huruf. Tajwid, ilmu tajwid artinya kita membaca huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Karena Al-Quran ini nggak bisa dibaca sembarangan, nggak bisa seperti kita baca koran tanpa kaidah dan tanpa aturan. Huruf-huruf yang ada berbeda-beda cara melafazkannya. Jangankan yang berbeda tempat keluar, yang satu tempat keluar saja cara bacanya berbeda. Antara ha dengan a berbeda. Antara kha dengan gha berbeda. Walaupun dia satu tempat, tapi cara melafazkannya berbeda. Itu namanya tajwidul huruf. Membaca Al-Quran dengan memperbaiki dan memperindah lafaz huruf secara benar, secara fasih. Wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat-tempat wakaf. Kapan kita mulai, kapan kita berhenti, terutama ketika kita membaca ayat yang panjang, seperti
Misalnya dalam surat Al-Baqarah 282 yang satu halaman itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Satu halaman. Kan nggak mungkin kita baca satu napas. Kecuali napas kita panjang kali. Kita kan perlu bagi, kita atur di mana kita berhenti yang maknanya tepat, yang maknanya sesuai. Atau misalnya setengah halaman, 5 baris, yang kita perlu berhenti 2 kali. Di mana kita berhenti, di mana kita mulai lagi, itu namanya wa ma'rifatul wuquf, mengetahui tempat-tempat berhenti. Sejarah sederhananya, kita mengikuti saja tanda-tanda wakaf. Kalau yang sodlam lebih baik sambung. Kalau yang qaflam, waqaf aula, berarti berhenti lebih baik. Yang ada mim kecil dilarang berhenti. Sederhananya ikuti saja rambu-rambu lalu lintas dalam kita baca Quran. Sederhananya begitu. Tapi terkadang Al-Quran itu kan ayatnya panjang, tempat rambu-rambu untuk kita berhenti pun panjang, sehingga kita terkadang harus 2 kali berhenti. Nah, berhenti di tempat yang tepat, mulai lagi, itu namanya wa ma'rifatul wuquf, mengetahui tempat-tempat wakaf. Jadi jemaah saya muliakan, membaca dalam perspektif tartil artinya kita membaca Al-Quran dengan fasih dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, dan kita mengetahui tempat-tempat wakaf, kapan kita berhenti dan kapan kita mulai lagi. Dari sisi ini, tartil dalam perspektif membaca Quran lebih kepada teks. Apa yang kita baca secara baik dan fasih, dan kita ikuti rambu-rambunya. Secara lahiriahnya, tartil itu fokus kepada tekstual. Tartil ini jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala ulang sebanyak 4 kali. Ulang sebanyak 4 kali. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar merupakan satu hal yang sangat urgen. Karena ini kalam Allah, bukan kalam manusia. Ini Al-Quran, bukan Quran. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ditanya, melewati satu kumpulan orang. Satu di antaranya sedang membaca surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Dengan bacaannya pendek, 2 harakat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laisa hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan begini cara yang diajarkan Nabi kepadaku dalam baca Quran. Masalahnya cuman memendekkan yang seharusnya panjang.
innamas shadaqatu lil fuqara, panjang, dibaca pendek. Gara-gara itu kata Abdullah bin Mas'ud, laisa hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu, bukan begini cara yang Rasulullah ajarkan kepadaku dalam baca Quran. Ummu Salamah radhiyallahu anha suatu ketika didatangi oleh beberapa orang sahabat. Ditanya, su'ilat Ummu Salamah an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ditanya tentang cara baca Nabi. Fa idza hiya tun'itu qiraatan mufassaratan harfan harfan. Maka Ummu Salamah mencontohkan bacaan Nabi itu. Fa idza hiya tun'itu, maka dia mensifati, mencontohkan qiraatan bacaan mufassaratan yang jelas, satu huruf, jelas huruf per huruf, harfan harfan, huruf per huruf. Nah, ini tartil. Tartil juga makna lainnya adalah membaca dengan sedang. Ada 4 tingkatan baca. Ada yang lambat, namanya tahqiq. Ada yang sedang, namanya tartil. Ada yang cepat, namanya hadr. Ada yang pertengahan antara cepat dan lambat yang disebut dengan tadwir. Tartil yang biasa kita dengar itu namanya tartil. Yang kedua, jemaah saya muliakan, membaca dalam perspektif tilawah. Tilawah juga artinya membaca. Tapi tilawah dalam makna membaca beda dengan tilawah dalam makna tartil. Tilawah dari kata-kata tala, yatlu tilawatan, yang artinya taba'a yutabi'u mutaba'ah, yang artinya mengikuti. Tilawah artinya mengikuti, mencontoh, dan mengamalkan. Tilawah ini dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan 42 kali. Kita ambil contoh satu ayat dari 42 kali Allah ulang-ulang tilawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Yatlunahu haqqa tilawatih, dalam tafsir disebutkan bahwa terintegrasinya 3 hal dalam proses tilawah. Yang pertama, lisan, lidah kita membacanya dengan fasih dan benar. Nah, untuk poin pertama ini sama dengan tartil. Untuk poin lisan membaca dengan fasih dan benar, ada maksud makna tartil. Yang kedua, al-aql, akal, memikirkan apa yang kita baca. Kemudian hati dan anggota tubuh mengikuti apa yang kita baca. Jadi makna tilawah adalah kita membaca Al-Quran dengan fasih dan benar, kemudian kita memikirkan apa yang terkandung serta yang nampak daripada
ayat Al-Quran serta kita mengamalkan, mengikuti apa yang kita baca. Tatkala kita misalnya membaca, mentilawahkan wa aqimus salata wa atuz zakat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, maka kita mengikuti perintah itu sebagaimana yang kita baca. Kita mendirikan salat, kita menunaikan zakat. Hari ini kita berpuasa, kita membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita baca, kita ikuti arahan-arahan, perintah-perintah, pelajaran-pelajaran yang ada dalam ayat itu. Itu namanya tilawah. Jadi membaca disertai dengan mengikuti apa yang menjadi arahan daripada Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang kita baca. Jamaah saya muliakan, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Dalam ayat tartil ataupun tilawah dan qiraah, hanya dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala menggunakan haqqa, sebenar-benarnya. Tidak ada pada tartil dan tidak pada al-qiraah. Tidak ada warattilil qur'ana haqqa tartil atau yaqra'una al-qur'ana haqqa qur'ani. Yang ada yatlunahu haqqa tilawatih, membaca dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Artinya jemaah saya muliakan, hakikat daripada Al-Quran diturunkan kepada kita adalah pada aspek tilawah, yang disuruh kita untuk yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, yang mengintegrasikan 3 item: lidah membaca, akal memikirkan, amal perbuatan mengikuti dan mengamalkan dari apa yang kita baca. Jadi kalau kita sering mendengar dan menghadiri musabaqah tilawatil Quran, itu maknanya ini: menggabungkan 3, mengintegrasikan 3 item. Lidah membaca, kemudian akal memikirkan, hati dan anggota tubuh mengikuti apa yang menjadi hakikat daripada tilawah. Jamaah saya muliakan, yang ketiga adalah qiraah. Dan ini juga menjadi nama dari nama-nama Quran, Al-Quran. Al-Quran itu dari kata-kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Secara nama saja sudah menunjukkan ini memang harus dibaca. Secara nama saja Quran itu bacaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam bentuk nama agar ini menjadi bacaan wajib kita. Bacaan wajib kapan saja dan di mana saja. Bukan ketika pas bulan Ramadan saja, atau bukan ketika ada orang musibah dan seterusnya. Memang menjadi bacaan wajib kita. Kalau kita hari ini untuk update informasi, nggak enak kalau kita nggak baca koran. Seakan-akan kalau kita nggak baca koran, kita ketinggalan informasi. Al-Quran ini adalah informasi update dari Allah Subhanahu wa taala untuk petunjuk bagi kita. Sebagaimana kita sering mencari informasi, kita juga harus mencari update informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk menyelesaikan apa yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Itulah Quran. Nah, jemaah saya muliakan, makna
qiraah atau Quran secara bahasa jauh lebih luas dibandingkan dengan tartil dan tilawah. Qiraah atau qiraah itu bermakna membaca, mengamati, meneliti, mendalami, mengikuti. Ini semuanya adalah makna qiraah. Jadi qiraah ini lebih umum daripada tartil dan tilawah. Dan pengulangan qiraah dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. Pengulangan kata qiraah. Inilah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama di Gua Hira adalah tentang qiraah. Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Ya mas saya muliakan, kita bisa bayangkan ini ayat pertama yang disuruh baca. Lazimnya kita baca kan ada yang tertulis. Lazimnya membaca itu kan kita ada yang tertulis. Sedangkan ini ayat pertama kali turun. Siapa yang nulis? Kita hari ini aja sudah lengkap 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Itu pun kadang kita nggak baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat belum ada kitabnya, belum ada tertulisnya. Disuruh baca. Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Apa yang mau saya baca? Sampai 3 kali Jibril alaihissalam menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk baca. Akhirnya mengikuti, membaca yang tidak tersurat itu adalah bagian daripada qiraah. Jemaah saya menggunakan, makanya qiraah ini dia lebih luas daripada tilawah dan tartil. Membaca tekstual dan kontekstual. Membaca yang tersirat dan yang tersurat. Membaca kitab Allah Subhanahu wa taala yang tertutup yaitu Al-Qur'anul Karim dan membaca kitab Allah yang terbuka alam semesta. Alam semesta raya ini adalah bacaan orang-orang mukmin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah laayat. Sungguh menjadi tanda-tanda kekuasaan, ayat untuk kita baca, untuk kita pelajari, untuk kita amati. Bagi orang-orang yang berakal. Jamaah saya muliakan, maka oleh karena itu dengan 3 kosakata ini sebenarnya Allah ingin mengajarkan kita pendekatan kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Ada pendekatan tilawah, ada pendekatan tartil, dan ada pendekatan qiraah. Ketiga-tiganya objeknya sama Al-Qur'an. Ketiga-tiganya ini tilawah, tartil, dan qiraah objeknya sama-sama Al-Quran. Cuman cara kita menggunakannya dan cara kita untuk melihatnya dengan 3 cara. Dengan tartil fokus kepada lafaznya, teksnya, keindahannya dan kefasihannya. Dengan tilawah kita baca seperti tartil dan kita ikuti, serta qiraah ini yang lebih luas lagi karena ini menggunakan cara yang lebih komprehensif karena kita selain membaca
kita meneliti, kita mengamati, kita mendalami konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran ini, bisa dikeluarkan mutiaranya dalam berbagai macam dimensi kehidupan, apakah ekonominya, pendidikannya, politiknya, budayanya, hukumnya. Ini dengan menggunakan perspektif qiraah. Semakin digali Al-Quran ini dalam konteks qiraah, maka akan semakin tergali mutiara-mutiara Al-Quranul Karim. Dia masih muliakan, maka oleh karena itu Ramadan yang menjadi kemuliaannya dengan diturunkannya Al-Quran, kita perlu meningkatkan interaksi kita terhadapnya, baik itu dengan tartilnya, dengan tilawahnya, dan dengan qiraahnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.